Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adinia Angelia. Saat ini saya bertugas sebagai pengawas SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabu Muli. Untuk kali ini judul yang saya angkat itu pendampingan dan pembinaan penguatan kepala sekolah dengan melalui metode coaching dan training dalam mengelola informasi pembelajaran berbasis Google Site di Sekolah Alam Kota Prabu Muli. Berikut video cuplikannya, selamat menyaksikan. Letak geografis SMP Alam Kota Prabu Muli yang saya bina berada di tengah kota dengan akses jalan masih tanah liat yang sekitarnya dekat dengan perumahan warga. Untuk area sekolah itu sendiri juga tidak luas, ruang kelas dan fasilitas masih terbatas. Proses KBM pun belum maksimal pada kurikulum merdeka, lebih mengutamakan kurikulum yayasan. Dan masih banyak lagi yang perlu dibenahi. Untuk itu, saya akan melakukan pendampingan menggunakan metode coaching untuk mengetahui sejauh mana kepala sekolah dengan kepemimpinannya sehat. Alhamdulillah. Sepertinya ceria sekali hari ini ya. Walaupun agak mendung. Iya. Alhamdulillah ya. Dan juga hari ini Ibu melakukan pendampingan ya. Seperti biasa, pendampingan awal tentang perencanaan program sekolah ya. Apa nih yang mau kita bincangkan dalam percakapan pertemuan kita kali ini ya? Sama yang kayak semalam ya, karena baru pulang, jadi yang topik yang mau dibahas pengalaman bagaimana teman-teman mengelola sekolah alam dengan 4 pilarnya. Karena kemarin itu ke Bogor itu pertemuan fasilitator sekolah alam se-Indonesia. Luar biasa ya. Apa nih tujuan yang ingin dicapai ya, dan yang diharapkan setelah kita lakukan pendampingan ini? Itu diharapkan. Yang diharapkan tentunya Bu ya, perbaikan dari pelaksanaan program-program yang telah lalu supaya dari pendampingan ini bisa tercapai secara maksimal. Begitu ya. Bisa dijelaskan sedikit nih apa kondisi dan situasi saat ini Bu? Kondisi saat ini fasil kami SDM-nya itu belum cukup begitu Bu. Karena seperti yang kita ketahui kalau SMP itu kan gurunya sudah guru mapel gitu. Nah, di SMP Alam ini kami masih double job gitu. Jadi misalkan basicnya IPA, basicnya biologi seperti saya bisa mengampu mata pelajaran IPA karena punya basic bahasa Inggris juga, jadi mengampu bahasa Inggris begitu. Nah, bagaimana Bu Ella yang mau akan diprioritaskan dari perbincangan kita ini ya? Yang mau diprioritaskan adalah pelatihan fasilitator terlebih dahulu. Berarti SDM-nya ya? Iya, betul, SDM-nya terlebih dahulu. Karena walaupun sedikit kami mempercayai, walaupun SDM kami sedikit tapi berkualitas, itu insya Allah akan memberikan manfaat gitu ke anak-anak. Visi misi itu sangat yakin meskipun kekurangan ada di mana-mana gitu. Itu di sekolah kita ya? Iya. Apa yang menjadi hambatan mungkin ya Bu Ella ya untuk meraih itu bagaimana Bu? Ya, kami harus mencari maestro untuk anak-anak karena kan tidak mungkin kita seorang pendidik mengajarkan sesuatu yang kita tidak pernah lakukan gitu. Nah, mungkin di situ salah satu hambatan kami mencari maestro yang tepat dan sesuai passion anak-anak gitu. Karena kami baru melakukan pergantian kepala sekolah gitu, karena yang tidak terrealisasi begitu Ibu. Seperti dan ada pembagian tugas gitu, pembagian tugas wali kelas begitu Ibu. Karena kan kemarin sudah dibagi tugas, tapi menurut kami ada beberapa teman-teman itu yang mungkin karakteristiknya itu tidak cocok menjadi wali kelas 7 begitu Ibu. Tidak cocok menjadi wali kelas 8 dan kelas 9 begitu. Jadi itu juga menjadi hambatan ya. Itu salah satunya. Oke, bagaimana solusinya setelah tahu keadaan itu? Ketika Bu Ella sekarang masuk, apa yang Ibu lakukan? Jadi solusinya saya untuk masalah wali kelas tadi Bu ya. Saya melihat karakteristik teman-teman terlebih dahulu dengan cara talent mapping begitu. Selalu ada monitoring yang pertama Bu. Jadi kami ini bisa menjadi timekeeper untuk teman-teman gitu. Itu apa Bu strategi yang akan Ibu rencanakan ke depan untuk menunjang ini semua, baik itu SDM yang dilakukan
antara sekolah dan orang tua itu punya kerjasama. Buat. Nah, tentunya apa Bu ukuran keberhasilan ya untuk program rencana yang akan Ibu capai ya dengan Ini buat program tahunan. Program itu catatan-catatan apa saja yang harus dilaksanakan pada tahun. SDM-nya tentu bisa menjadi teladan bagi anak, komitmen dari kami Bu ya. Yang pertama sebagai penyemangat gitu ya. Kenapa harus selalu siap membersamai teman-teman. Kami mempercayai bahwa pendidikan itu adalah proses yang panjang. Tidak bisa teman-teman mengalami kesulitan atau ketika teman-teman butuh bantuan untuk mencari ide-ide terhadap pembelajaran gitu. Yang kedua pengawasan gitu Bu, terhadap teman-teman, baik itu dari perangkat pembelajarannya, kemudian melakukan supervisi juga terhadap teman-teman gitu. Dan yang terakhir itu selalu mengevaluasi juga dari kegiatan teman-teman sehingga tujuan yang mau dicapai ini tetap pada koridornya begitu. luar biasa ya. Oke, bagaimana Ibu Ella memastikan ini bisa berjalan dengan baik nantinya apa yang sudah menjadi komitmen Ibu yang sudah Ibu baru sampaikan? Jadi kami punya tim teaching, itu harus antara saya dan tim teaching itu harus bekerja sama. Itu yang pertama, dan bekerja sama dengan yayasan juga, bekerja sama dengan wali murid, pengawas begitu. Jadi koordinasi dengan banyak pihak begitu. Kapan akan dilaksanakan kegiatan ini dalam waktu dekat? Ini Bu, tanggal 22 ini, 21, 22, 1 minggu akan ada pengimbasan. Ambil dari percakapan kita ini apa? Jadi yang pertama, meskipun kami punya kendala gitu Bu ya, ketika ada pendampingan seperti ini kami terbantu gitu Bu untuk mencari solusi dari apa yang kami hadapi di sekolah. Alhamdulillah setelah dilakukan coaching lanjut ke kegiatan pelaksanaannya oleh kepala sekolah untuk mengimbaskan kepada guru-guru terkait dengan penguatan yang sebelumnya yang telah disampaikan, diskusi dengan pengawas. Selanjutnya akan diadakan pelatihan training ya yang dilakukan oleh pengawas sekolah sebagai motivasi bagi fasilitator dan terutama kepada kepala sekolah untuk menguatkan fasilitator dan menjadi pembaharuan di sekolah tersebut. Perasaan saya dalam pemimbasan SAS kemarin ini sangat senang sekali. Harapan saya ke depannya, saya ingin membuat inovasi untuk anak murid saya. Semoga ke depan saya menjadi fasilitator tauladan bagi anak didik kami. Dan juga saya bisa menerapkan cara pembelajaran yang terbaik bagi Ananda dan juga anak didik kami. Terima kasih. Dari awal coaching kita Bu terkait permasalahan yang kami hadapi tentang SDM dan manajemen, setelah dilakukan coaching sampai ke pelatihan hari ini gitu. Saya memiliki semuanya berjalan sangat baik, kami bisa memahami dengan baik. Kami memiliki jawaban bagaimana masalah yang tidak sedikit ini kami mengetahui mulai dari mana untuk membenahinya begitu. Nah yang kedua, teman-teman hasil sangat nampak, kita lihat lebih bahagia, lebih berapresiasi mereka karena mungkin ini sesuai passion mereka juga karena kan kebanyakan yang mengajar di SMP Alam ini generasi Z begitu ya Bu ya. Jadi pelatihan yang diberikan kepada fasilitator sekolah alam sangat sesuai passion begitu. Sehingga Semangatnya Ibu Ella terus menjadi motor ya bagi guru-guru fasilitator. Oke, mungkin itu saja Ibu Ella ya. Semoga tetap semangat selalu ya. Ibu ingin lagi mendengar ide-ide yang lainnya nanti terkait dengan program perencanaan selanjutnya. Alhamdulillah setelah dilakukan metode coaching dan training, semoga Pak Sekolah akan tetap terus berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.